BPJT memberi hukuman pada konsorsium PT Jagat Geti Bali dengan tidak bisa mengikuti lelang ulang tol Gilimanuk Mengwi karena sudah cedera janji dan investasi yang sudah dikeluarkan hanya akan dikembalikan 80%. Berikut informasi selengkapnya. Pemrakarsa awal yang sudah memenangkan tender jalan tol Gilimanuk Mengwi, yakni PT Jagat Geti Bali, justru harus keluar dari proyek karena tidak bisa melakukan pemenuhan pembiayaan atau financial close. Pemerintah pun harus menanggung beban dan mengubah skema pendanaan dari unsolicited atau swasta menjadi solicited atau pemerintah. Dalam bahasa hukum KPBU, pemrakarsa melakukan cedera janji sehingga proses tol diulang dari awal. Karena proyek ini penting, maka dimasukkan dalam PSN dan pemerintah harus mengambil alih sebagai pemrakarsa. Itu semua diungkapkan anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR dari unsur profesi Sony Sulaksono Wibowo pada Rabu 17 April 2024. Padahal dalam proses awal pembangunan, PT Jagat Geti Bali juga dikabarkan sudah membebaskan lahan 44,64 hektar senilai 112,37 miliar. Pemerintah menyatakan bakal membayar ganti rugi namun tidak akan mencapai keseluruhan, termasuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memverifikasi nilai investasi sebenarnya dari perusahaan pemrakarsa. Hukuman dari cedera janji PT Jagat Geti Bali adalah biaya investasi yang sudah dikeluarkan hanya akan diganti 80% saja dari nilai yang sudah diklaim. BPK sudah dilibatkan untuk melakukan kajian serta membantu menetapkan berapa nilai investasi yang sebenarnya sudah dikeluarkan berdasarkan posisi proyek saat pemrakarsa cedera janji. Dampak dari gagalnya PT Jagat Geti Bali dalam melakukan pembayaran juga bakal berdampak panjang, yakni tidak mudah untuk mengakses proyek pemerintah khususnya jalan tol. Sony menyebutkan, jika pemrakarsa sebelumnya ikut lagi, tentu tidak etis dan tentu akan ada ketentuan lain. Pihaknya masih menunggu proses prakualifikasi dulu, namun regulasi terkait itu sudah disiapkan. Mengutip laporan KPBU Kementerian Keuangan, proyek tol Gilimanuk Mengwi merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Proses transaksi dari proyek ini dimulai sejak pengumuman prakualifikasi proyek ini pada tanggal 25 Februari 2021. Pada tanggal 23 Februari 2022, diumumkan penetapan hasil negosiasi pelelangan pengusahaan jalan tol Gilimanuk Mengwi dan menyatakan bahwa konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa 80%, PT Cipta Sejahtera Nusantara 15%, dan PT Sentosa Dwi Agung 5% sebagai pemenang lelang atas proyek ini. Konsorsium ini membentuk badan usaha pelaksana yang selanjutnya dikenal sebagai PT Tol Jagat Geti Bali. Setelah proses pengumuman pemenang lelang, pada tanggal 8 Maret 2022 dilakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol Gilimanuk Mengwi antara Direktur Utama PT Tol Jagat Geti Bali dengan Kepala BPJT. Perjanjian penjaminan antara Direktur Utama PT PII dengan Direktur Utama PT Tol Jagat Geti Bali dan perjanjian regres antara Menteri PUPR dengan Direktur Utama PT PII. Jalan tol Gilimanuk Mengwi akan menjadi ruas kedua di Provinsi Bali setelah Jalan Tol Bali Mandara yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata Bali, utamanya meningkatkan konektivitas dari Pelabuhan Gilimanuk
hingga ke metropolitan Sarbagita yang kerap mengalami kemacetan. Jalan tol ini juga berfungsi untuk mempercepat arus transportasi barang dan transportasi massal dari arah Bali Barat sampai Bali Timur dan sebaliknya, dan mempersingkat waktu tempuh Gilimanuk ke Denpasar dari 5-7 jam dalam keadaan normal menjadi hanya 1,5-2 jam. Adapun PT Tol Jagat-Geti Bali selaku badan usaha pelaksana akan melaksanakan konsesi atas jalan tol ini selama 50 tahun. Direncanakan proyek konstruksi proyek ini akan dimulai pada bulan Juni 2022 dan ditargetkan proses konstruksi selesai serta dapat mulai beroperasi pada bulan November 2024. Setelah peletakan batu pertama di September 2022, sempat ada pengerjaan proyek di wilayah Pekutatan. Namun setelah itu tidak ada kelanjutan pembangunan baik di titik Mengwi, Badung, dan juga Gilimanuk, serta Jembrana. Terhitung sejak 2022 sampai sekarang, tol Gilimanuk Mengwi sudah mangkrak selama 2 tahun. Seandainya jika tol ini tidak mangkrak, salah satu seksinya pasti sudah beroperasi pada tahun ini. Dan akibat dari kemangkrakan ini, pemerintah harus memulainya dari awal lagi, yakni dengan cara melelang ulang untuk mencari investor baru yang akan membangun tol tersebut. Dan konsorsium sebelumnya, yakni PT Jagat-Geti Bali, tidak diperbolehkan ikut kembali. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.